Lantas bagaimana persisnya perizinan dan pembayaran royalti musik di ruang komersial? Apa yang boleh dan apa yang dilarang agar tak salah langkah? Simak pernyataan Ketua Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Dharma Oratmangun yang kami cuplik dari program Kompas Malam berikut ini. Tak mau bayar royalti, pengusaha beralih putar suara instrumen. Bagaimana tanggapan dari LKMN? Pertama sekali, kita harus tahu persis. Musik instrumentalia pun itu ada hak ciptanya. Kemudian suara alam atau suara burung dan lain sebagainya, itu ada produser yang merekamnya, mau itu badan usaha atau pribadi. Hasil dari rekaman itu disebut hak terkait terhadap rekaman tersebut. Itu namanya produser fonogram. Itu oleh undang-undang diatur bahwa produser fonogram mempunyai hak terkait. Untuk karya cipta lagu, si pencipta lagu mempunyai hak cipta. Ada dua kamar, hak cipta dan hak terkait gitu. Jadi produk itu ada hak ciptanya. Sebuah karya cipta lagu dan musik atau instrumental ya itu kan lagu dan musik. Ketika dibunyikan di ruang publik, memberikan dampak ekonomi kepada penyelenggara, wajib hukumnya untuk mendapatkan izin atau membayar royalti melalui LMK, LMKN. Itu amanat dalam undang-undang. Termasuk instrumen? Instrumentalia itu kan karya musik. Ya. Dan itu pun harus bayar lagunya. Iya, di situ ada pemain gitar yang memainkan notasinya dan lain sebagainya gitu. Saya pastikan angka kita, tarif kita paling rendah dibanding dengan negara-negara lain di dunia. Nah iya, maksudnya sudah rendah, murah, tapi kok tampaknya seperti ada keraguan, bahkan kayak aduh ini kayaknya seakan-akan mahal begitu. Mungkin mereka belum tahu gitu. Apa sosialisasinya nanti? Karena narasi yang dibangun di ruang-ruang media sosial, orang dengar media sosial aja tanpa ngebrowse sumber dari pemerintah gitu kan, bahwa seakan-akan bayar royalti bangkrut. Padahal tidak, ini justru melindungi pelaku-pelaku kreatif itu. Dan tarif ini tarif yang paling rendah, disesuaikan dengan kondisi perekonomian nasional. Lalu yang berikutnya lagi, untuk UMKM ada perlakuan khusus. Kita menghitung misalnya ada bukan diskon ya, ada pengertian khusus di mana okupansinya sampai 60%, bukan dihitung 100%. Kita melihat juga jumlah kursi di jumlah ruangannya dan lain sebagainya gitu. Kemudian kita memudahkan untuk hari gini kalau mau baca itu tinggal ketik di Google langsung keluar bagaimana syarat-syarat mengurusnya. Lalu kita juga membuka website kita untuk, tapi ini kan ada satu kasus yang tiba-tiba blow up. Nah kasus itu pun harus dilihat. Itu karena gerainya ada puluhan dan sudah tidak membayar sejak tahun 2022 hingga 2025. Bukan ujuk-ujuk angkanya muncul segitu. Ya ini yang memang harus dijelaskan Pak Dharma. Jadi penyelesaiannya juga bukan langsung pidana, tidak. Ini kan ada proses yang pada akhirnya harus dipidanakan. Nah tapi yang terjadi di kebingungan juga nih Pak Dharma, sebenarnya mekanisme pembayaran royaltinya bagaimana? Karena itu banyak yang bingung apakah ini tarif yang kenakan itu per penyanyinya, per lagunya, atau sebenarnya itu akumulasi misalnya. Akumulasi, jadi bukan bayar per lagu. Jadi berapapun lagu yang diputar, siapapun penyanyinya, yang penting per tahun 120.000 tadi ya, ada hak cipta dan... Iya, jadi begini Bu, misalnya di kafe itu, kita blanket license. 1 tahun itu dia boleh putar 1 juta lagu, 2 juta lagu, 3 juta lagu, 10 lagu, 500 lagu, silakan. Tapi tarif per kursi itu per tahun diakumulasi hak cipta dan hak terkait menjadi Rp120.000 per tahun. Itu pun kita tidak menghitung 365 hari. Kita tahu ada bulan puasa dan lain sebagainya, sehingga sangat kooperatif
untuk menghidupkan ekonomi kreatif, juga ekonomi berbasis kerakyatan sesuai dengan Perintah Undang-Undang Dasar 1945. Oke.